dalam segi rofa, nasab, jer, ma'rifat dan nakirohnya. Contoh yang i'rab rofa tadi seperti contoh ja'a zaidun al-aqilu. Di sini contoh yang i'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan apa? Tanda rofanya dengan menggunakan dhammah yang dohir. Terus contoh lagi, ra'aitu zaidan al-aqila. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid al-aqila kan duweni akal. Saya melihat zaid yang di situ mempunyai akal. Zaidan di sini sebagai man'utnya. Zaidan di sini sebagai man'utnya dan naatnya di sini sebagai bertempat pada lafadz al-aqila. Naat harus ikut pada man'utnya dalam segi rofa, nasab, jer, ma'rifat dan nakirohnya. Terus masuk pada contoh i'rab jar. Marortu bi zaidin al-aqili. Marortu bi zaidin al-aqili. Di sini tanda jarnya kemasukan huruf jar. Tanda jarnya dengan kemasukan huruf jar berupa huruf ba atau tanda lain dengan menggunakan kasroh yang dohir. Kasrohnya di sini bertempat pada lafadz bi zaidin dan lafadz al-aqili. Terus disyaratkan di sini disyaratkan naat hakiki harus mengikuti 4 dari 10 perkara. Nanti beda lagi dengan naat sababi. Kalau naat sababi itu harus mengikuti 2 dari 5 perkara, itu naat sababi. Akan tetapi kalau naat hakiki harus mengikuti 4 dari 10 perkara. Harus mengikuti 4 dari 10 perkara. Kalau naat sababi harus mengikuti 2 dari 5 perkara. Bedanya itu antara naat hakiki dan naat sababi. Masuk pada naat sababi, naat yang merofakkan pada isim dohir. Naat yang merofakkan pada isim dohir. Naat sababi di sini seperti yang saya ucapkan tadi, naat yang harus ikut pada 2 dari 5 perkara. Yaitu ma'rifat, nakiroh, rofa, nasab, jer. Pengertian dari naat sababi, naat yang merofakkan pada isim dohir. Itu pembagian dari naat. Terus masuk pada ma'rifat sekarang, masuk pada isim ma'rifat. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Isim ma'rifat itu ada 5 perkara. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Isim ma'rifat itu ada 5 perkara. Yang pertama tadi ada isim domir. Ada isim domir, isim mubham, isim alam, isim mubham, dan isim yang ditetapkan dengan alif dan nun. Dan isim yang dimaudufkan atau dibudufkan. Muduf itu pengertiannya, definisinya itu lafadz yang menyandarkan lafadz pada lafadz yang lain, itu mudhof. Isim yang ditetapkan dengan alif dan nun. Terus yang kelima isim yang dimaudufkan pada salah satu isim ma'rifat yang 4. Mudhof itu menyandarkan lafadz pada lafadz yang lain. Menyandarkan lafadz pada lafadz yang lain. Isim domir menunjukkan pengertian dari isim domir yaitu menunjukkan pada waqi' mutakalim, mukhatab atau ghaib. Di sini dijelaskan isim domir itu kalimat isim yang menunjukkan pada waqi' mutakalim, waqi' mukhatab atau waqi' ghaib.
Seperti contoh ana, angta, angti. Di sini kan menunjukkan wakek mutakalim atau mukhotob. Terus yang kedua isim alam. Isim alam itu sudah saya jelaskan tadi, isim yang menunjukkan perkara yang ditambahi tanpa qayyid, perkara yang dinamai. Isim yang dinamai tanpa adanya qayyid. Qayyid di sini itu batasan. Seperti contoh, seumpama saya mengucapkan Makkah, Madinah, berarti kan saya menunjukkan bahwasanya saya itu menunjukkan kota. Kan di sini dijelaskan isim yang dinamai tanpa adanya qayyid. Atau contoh lain tidak kota. Kalau kota kan seperti contoh Makkah, Madinah. Kalau contoh lain berarti seperti Zaidin, Fatimah, Amrun juga bisa. Berarti kan saya memanggil seseorang dengan tanpa adanya qayyid, tanpa adanya batasan. Bahwasanya saya memanggil Fatimah atau nama kota Makkah juga bisa dinamai dengan tanpa adanya qayyid. Terus yang nomor 3 yaitu isim mubham. Isim yang memuat dari semua beberapa dari isim isyarah dan mausul yang dikarenakan makna keduanya samar. Seperti contoh alladzina. Di sini kan alladzina masih umum ya kan. Alladzina. Atau contoh zaidina. Berarti kan dua zaid. Bahwasanya saya memanggil zaidina masih umum. Zaid yang si A atau zaid si B. Seperti alladzina. Alladzina di sini maknanya orang banyak. Berarti kan saya memanggil orang banyak bukan salah satunya, bukan saya tentukan namanya, akan tetapi saya memanggil alladzina orang banyak. Atau contoh lain seperti zaidina, berarti kan saya memanggil zaid, entah itu zaid yang si A atau yang si B. Di sini masih umum, konsepnya di sini masih umum. Bahwasanya saya memanggil zaidina, berarti kan orang di situ masih umum. Saya memanggil zat si A atau zat si B gitu. Terus yang keempat, isim yang ditetapkan dengan alif dan lam. Di sini contohnya seperti ar-rajuli yang asalnya lafadz rajulun dan wal gulami yang asalnya lafadz rajulun dan lafadz gulamun. Lafadz rajulun sebelum kemasukan alif dan lam. Di sini asalnya lafadz rojulun. Kemudian kemasukan alif dan lam, makanya di sini lafadznya menjadi ar-rojuli. Terus lafadz gulami juga begitu, asalnya lafadz gulamun. Kemasukan menjadi syaratnya dari isim ma'rifat kemasukan alif dan lam, makanya di sini lafadz gulamun di sini menjadi al-gulami. Terus yang nomor 5, isim yang dimaudhufkan pada salah satu isim yang ma'rifat. Pada salah satu isim ma'rifat yang 4, itu yang nomor 5. Terus masuk pada isim nakiro. Sekarang menjelaskan tentang isim nakiro. Isim nakiro di sini setiap isim yang mencakup pada semua jenisnya yang tidak tertentu pada salah satu atau umum. Di sini dijelaskan isim nakiro itu setiap isim yang mencakup pada semua jenisnya yang tidak tertentu pada salah satu atau umum. Di sini dijelaskan umum itu maksudnya apa? Bahwasanya baik saya memanggil orang laki-laki atau perempuan, baik saya memanggil hewan atau benda yang lain.